Ini pertama kali ya. Ini kemarin kita sudah diskusi dengan dengan yang di Prodi sebenarnya kenapa dari magang kita ubah ke kerja praktik. Kemarin ada yang bertanya, ini saya jawab sekarang karena seperti ini, karena magang itu di prodi-prodi yang lain masih namanya kerja praktik seperti itu. Kalau kita ubah ke magang, itu akan sulit karena nanti kan kita butuh tanda tangan ya ke jurusan. Sementara di jurusan yang ada masih SOP kerja praktik. Sebenarnya antara kerja praktik dengan magang tidak jauh berbeda, cuman di penamaannya saja gitu. Jadi ini saya samakan dengan nama-nama prodi. Jadi nanti untuk pengurusan surat-suratnya pun akan sama seperti itu ya. Nah, yang pertama itu saya akan mulai dengan kalian udah sama-sama tahu ya tentang kerja praktik itu bagaimana gitu. Ya, kerja praktik itu bagaimana dan mungkin kalian sudah pernah beberapa ngelihat yang senior-senior kalian yang lebih dulu. Sebenarnya untuk kerja praktik ini tidak jauh berbeda dengan kerja praktik kerja praktik. Kalau kita karena rumpun kita mirip dengan matematika dan aktuaria, jadi saya ngambilnya lebih ke arah matematika dan aktuaria untuk syarat-syaratnya, untuk penyelesaiannya seperti itu. Ya, jadi ini saya ambil datanya dari SOP itu. Jadi sebenarnya sama saja, ini saya sosialisasikan saja ya. Nah, yang pertama itu ada syaratnya, sudah pasti dia harus mahasiswa sains data minimal semester 5 ya. Jadi dia harus semester 5. Kenapa harus semester 5? Karena kan di semester 5 sudah selesai mata kuliah wajib. Jadi kan semester 6 7 kalian sudah mulai MBKM dan nanti bisa kalian magang di situ nanti. Ya, kemudian mendapatkan persetujuan dari dosen wali, ya. Kemudian setiap instansi atau perusahaan yang dapat diisi paling banyak 3 orang mahasiswa. Jadi diizinkan ya. Saya tidak tahu. Ini kan saya berkaca lagi dari prodi yang lain. Tapi karena kalian angkatan pertama, jadi saya izinkan. Nanti untuk adik-adik kalian, saya lihat dari kaliannya dulu. Apakah memang itu ada masalah kalau misalnya satu instansi itu ada banyak mahasiswa. Kalau ternyata tidak ada, ya sudah saya lanjutkan. Kalau tidak, ya nanti saya buat jadinya satu instansi 1 orang. Kalau kali ini saya izinkan. Yang keempat, mahasiswa mengurus permohonan kerja praktis secara mandiri. Maksudnya kerja praktis dapat diusulkan di perusahaan yang dipilih. Jadi maksudnya mandiri. Jadi kalau sebelumnya kan, kalau kalian mengerjakan sesuatu, kalian nitip ya, Bu, boleh dititip nggak tanda tangannya, Bu, boleh dititip nggak? Waktu itu kan, kalau kalian kan diizinkan ya, waktu pengurusan MBKM juga diizinkan untuk menitip berkas-berkasnya. Kali ini untuk kerja praktik tidak saya izinkan, ya, ini sudah peraturannya, di prodi lain pun seperti itu. Untuk kerja praktik tidak izinkan, jadi memang harus si mahasiswa yang meminta langsung kepada dosen. Tidak ada tanda tangan tanda tangan elektronik seperti itu ya. Saya hanya mengizinkan tanda tangan basah ya. Tidak ada pengecualian. Jadi namanya ini kerja praktik ya. Kalian yang butuh, jadi kalian harus mengerjakan setiap prosesnya. Jadi tidak ada titip menitip dengan teman ya, untuk mengurus setiap keperluannya. Ya, yang kelima, ketentuan instansi yang menjadi lokasi kerja praktik diutamakan dalam bidang yang berkaitan. Ini contohnya untuk program sains data. Jadi nanti kebanyakan itu di bidang sains data lah ya. Bidang data analis, data engineering, data apalagi gitu. Ya. Kemudian beban SKS mata kuliah kerja praktik diambil setelah mahasiswa mengerjakan kerja praktik di perusahaan. Jadi pada saat kalian sudah menyelesaikan kerja praktik tersebut, beban SKS-nya baru diambil. Jadi tidak ada mengambil SKS dulu baru kerja praktik, tidak seperti itu ya. Jadi kerja praktik dulu, lalu misalnya kalian ngambilnya semester ini nih, berarti kalian ngambilnya sekarang semester berapa kalian? 6 ya? 6, 7, 6 ya. Kalian semester 6, berarti untuk kerja praktik ini hanya diizinkan kalian mengambil di semester SKS-nya berarti di semester 7 boleh. Karena kan kalian ngerjainnya pas libur kan. Jadi semester 7 kan sudah mulai PRS, berarti kan sebelum kerja praktik itu, sebelum kerja praktik baru kalian RPS-an. Jadi nggak apa-apa.
Sudah. Nah, jadi ini ada kita beban SKS-nya itu sebesar 2 SKS. Kemudian pendaftarannya dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum waktu pelaksanaan kerja praktik. Nah, ini masih sama menyiapkan proposal ya. Jadi pada saat mau melaksanakan kerja praktik ini disiapkan proposal, lalu pelaksanaannya harus dilaksanakan pada libur semester. Tidak ada pada masa kuliah ya. Jadi tidak diizinkan ya. Kalau kalian ambilnya pas kuliah, ya. Kenapa? Karena takutnya kalian ada ngambil mata kuliah, karena kalian ada ambil mata kuliah sehingga itu mengganggu si kuliahnya dan mengganggu kerja praktiknya. Karena kan kalian nanti harus turun ke lapangan seperti itu. Ya, rentan waktunya itu minimal 2 bulan. Ini kesepakatan di prodi ya. Jadi ini kesepakatan di prodi kalau ini 2 bulan karena ini sudah dikonversikan berapa SKS-nya. Nah, yang kedua ini alur pendaftarannya ini tidak jauh berbeda juga dengan prodi aktuaria sama matematika sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu ya sudah pasti kalian mengajukan formulirnya. Ya, kalian ajukan formulirnya. Maaf ini masih magang ya namanya, bukan kerja praktik. Jadi kalian ajukan formulir kerja praktiknya. Kemudian nanti pada saat kalian mengajukan itu, kalian harus melampirkan transkrip nilai dan persetujuan dari si dosen wali. Kemudian setelah itu, nanti si tendik, karena kita belum ada tendik, berarti saya akan kirimkan surat persetujuan usulan kerja praktik itu ke mahasiswa tersebut. Lalu setelah itu surat persetujuan usulan pengajuan itu ditandatangan oleh Koorprodi Sains Data. Ya, nanti akan ditandatangan oleh Koorprodi Sains Data. Kemudian nanti setelah itu dikumpulkan secara mandiri ke jurusan. Lalu nanti jurusan akan mengeluarkan surat pengantar. Kemudian nanti sudah dikeluarkan surat pengantar, lalu si surat pengantar itu diantarkan oleh si mahasiswa melalui email atau langsung ke perusahaan tersebut, ya. Maaf. Ya, perusahaan tersebut ke Prodi Sains Data dan ke instansinya. Sudah. Setelah si mahasiswa mengirim surat itu, lalu nanti terima surat balasan dari si instansi, lalu itu dikirimkan ke jurusan dan ke Prodi Sains Data jika diterima. Kalau tidak diterima, silahkan balik ke langkah 1. Bu, ini berapa minggu kita nunggunya? Kita tunggu 2 minggu ya. Kita tunggu 2 minggu. Oke. Kemudian setelah itu kalau kalian diterima, maka jurusan akan mengeluarkan surat tugas. Di mana nanti surat tugas itu kalian akan upload. Nanti saya sudah sediakan ininya ya, apa namanya Gform-nya. Jadi kalian upload di Gform kita, lalu kalian berikan juga ke jurusan. Maaf, ke instansi yang bersangkutan. Ya. Kemudian nanti kalian sudah diterima, berarti kalian sudah melaksanakan kegiatan di sana, berarti ada logbook, ada formulir penilaian seperti itu ya. Yang diisi oleh siapa? Diisi oleh pembimbing lapangan. Ya. Jadi itu harus nanti pada saat kalian sudah selesai, itu harus ditanda tangan sama harus pakai cap instansi. Lalu nanti setelah melakukan itu ada draft laporannya. Ya, ada draft laporan. Kemudian di draft laporannya itu, kemudian kalian laksanakan seminar. Lalu setelah itu kalian kumpulkan laporan kalian itu, yang di dalamnya sudah ada tanda tangan dosen pembimbing, saya sebagai koordinator dan koordinator Prodi Sains Data. Lalu nanti saya lakukan rekapitulasi nilainya. Itu untuk alur pendaftaran. Lalu persiapan pelaksanaan seminar KP-nya bagaimana? Ini akan saya upload nanti di mana namanya di web juga tadi ya, di web juga. Nah, jadi di seminar pun kalian menyiapkan secara mandiri juga. Nanti berkas-berkasnya itu sudah ada ya. Nanti jadi kalian tinggal isi berkasnya saja. Lalu minimal pada saat kalian melaksanakan seminar itu harus ada 10 peserta. Ya, 10 peserta. Kemudian tendik prodi karena kita belum ada tendik, nanti akan saya yang mengurus ruangannya, jadwalnya dan waktu pelaksanaannya. Ya, yang kemudian nanti kalian bisa akses untuk jadwal dan lain sebagainya di database ini. Ya, nanti ada database-nya juga, ini sudah saya lampirkan. Kemudian setelah kita melakukan seminar, berarti intinya apa? Kalian mengumpulkan laporan, di mana laporannya itu berisi
berita acara, form penilaian, daftar hadir, dan form kartu kendalinya. Nah, di mana laporan akhir ini harus ditandatangani oleh siapa? Pembimbing, koordinator KP, sama koordinator program studi. Nah, itu dia untuk apa namanya, sosialisasi magang. Sosialisasi kerja praktik. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand dulu ya. Nanti saya izinkan mau apa bertanya. Silakan raise hand. Oke, Mas Ayu silakan. Ya Bu, izin bertanya. Kan kemarin itu saya udah sempet nanya-nanya juga Bu ya, sama dari yang prodi lain, sama juga dari beberapa kayak perusahaannya, kayak misalnya kayak dari Kominfo sama dari BPS. Nah, dari mereka itu kayak minta surat permohonan gitu Bu. Nah, cuman kalau dari BPS itu disediain formatnya, sedangkan dari Kominfo itu dia tidak menyediakan format surat permohonan. Nah, dari prodi ini nanti bakalan disediain surat permohonan untuk ke apa namanya, ke perusahaannya atau enggak ya Bu kira-kira? Surat permohonan dari sini ke instansinya kan? Iya Bu. Kan ada tadi ini di sini. Itu surat pengantar. Nih, surat pengantar ini. Itu sudah ada formatnya dari si jurusan. Jadi sudah ada. Oke Bu. Berarti kalau misalnya yang udah ada yang dari prodi, terus nanti kalau misalnya kayak yang di BPS itu kan dia udah ada formatnya sendiri. Jadi nanti kita makainya yang pakai yang mana Bu? Oh, kalau yang di PPS. Oh, Iya Bu, yang di BPS juga kita ada. pakai format yang di ini. Di mana namanya? Yang di sini, yang di ITERA. Tapi nanti coba dilampirkan saja lagi Mas Ayu. Mana tahu nanti dari jurusannya diizinkan memakai format itu. Karena memang kan ini pertama kali ya saya juga. Maksudnya bukan ini ya, takutnya nanti saya bilang diizinkan ternyata tidak seperti itu. Nanti coba dibuat lagi, kan itu pasti formatnya dikasih sama pihak BPS. Nanti coba dilampirkan lagi, nanti saya coba tanyakan ke jurusan, apakah diizinkan memakai format BPS atau harus menggunakan format jurusan gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Oke. Oke, selanjutnya Deborah silakan silakan. Eh, ya Bu, mau tanya Bu, ini waktu KP-nya harus pas 2 bulan atau 60 hari atau gimana ya Bu? Karena kemarin sempat cerita-cerita sama Asmi kita juga mengenai waktu KP ini. Terus kalau dari kata Asmi itu sebenarnya bisa kurang dari 2 bulan gitu Bu. Nah, sebenarnya kita ini kemarin saya juga pengennya ya itu sebulan. Jadi kan jatuhnya kalau pengen 2 bulan itu bisanya itu waktu libur genap ke ganjil ya, atau ganjil ke genap ya, yang 2 bulan itu yang lama. Genap ke ganjil ya. Ya Iya, enggak, Bu. yang ya genap kerja Iya Bu. ganjil. Sebenarnya ini juga problem di prodi karena kalau kita membuat jadi 2 bulan itu cuma bisa digenap ke ganjil. Kalau ganjil ke genap kan tidak bisa ya. Nah, itu sebenarnya, tapi menurut peraturan, itu peraturan dikti ya, peraturan dikti, kalau memang mau magang, itu memang sudah kita konversikan waktunya 2 bulan, gitu. Nanti coba saya tanyakan ke pihak ini, ke pihak apa namanya, oh saya nggak tahu ya, Asmik itu bagaimana, tapi nanti coba saya tanyakan dulu ke apa yang sudah pernah ya, mungkin yang sudah pernah kerja praktik, apakah diizinkan atau tidaknya ya, karena ini saya ngikutin peraturan dari karena kemarin kita sudah diskusi dan dan kita sudah kok apa namanya ya intinya kita sudah diskusi dan Pak Tirta bilang itu 2 bulan gitu. Jadi saya ngikutin yang sudah ada yang dari peraturan seperti itu ya. Tapi nanti sebenarnya ada di prodi lain juga katanya memang 1 bulan atau 1,5 bulan saya lupa. Coba nanti saya inikan lagi ya. Nanti kalau memang diizinkan silakan diajukan saja dulu. Kan kita belum tahu. Intinya sebenarnya pada saat kalian melaksanakan itu memang harus apa namanya libur semester. Intinya seperti itu. Ya, Deborah. Apa itu aja pertanyaan tadi Deborah ya?
Iya Bu, mau tanya lagi Bu nih Bu. Ini kan Bu, contohnya kayak saya ataupun saya dan teman-teman yang akan KKN nih. Kalau saya kan Bu KKN-nya kan Bu udah mau tanggal 20 Juli. Nah, Mm-mm. ada space waktu sekitar 50 hari bisa dipergunakan untuk magang. Kayak gitu boleh nggak ya Bu? Kalau misalnya saya gunakan waktu saya sebelum saya KKN untuk magang Bu. KKN sebelum magang maksudnya gimana? Kan kalau kan karena saya kan Bu KKN kebangsaan, jadi pelaksanaannya itu tanggal 20 Juli Bu baru mulai KKN. Jadi kan selesai perkuliahan kalau di kalender pendidikan itu tanggal 25 Mei udah selesai UAS. Nah, jadi kalau mulai magangnya tanggal 26 sampai di eh, tanggal 18 Juli bisa nggak ya Bu kayak gitu Bu? Digunakan Oh, waktunya. Deborah, ini sedikit info ya. Untuk perkuliahan kita undur 1 minggu. Karena kita ada libur lebaran 1 minggu, perkuliahan otomatis kita undur 1 minggu. Ya, ini sedikit info sama kalian. Jadi khusus ini Prodi Sains Data. Jadi karena kita susah mencari jadwal, jadi saya untuk perkuliahan itu sudah sepakat untuk kuliahnya kita undur 1 minggu. Jadi pada saat orang sudah ujian minggu ke mungkin beberapa mata kuliah yang ada ujian misalnya minggu ke-16. Tapi ada beberapa mata kuliah nanti ujiannya minggu ke-17. Nah, kemudian kalau memang bisa dilaksanakan kamu pepet-pepetkan di situ, ya saya nggak apa-apa. Cuman masalahnya itu nanti pada saat nanti itu bertabrakan dengan KKN. Karena kemarin kejadian ada mahasiswa yang ketahuan KKN sedangkan KP. Memang KP-nya itu kalau nggak salah waktu itu saya ingatnya tinggal 1 minggu lagi dia KP. Tapi tetap tidak diizinkan oleh pihak KKN sehingga mata kuliah KKN-nya memang dibatalkan oleh oleh si pihak KKN-nya gitu. Jadi eh, saya intinya kalau memang sudah ada ini sama KP sama KKN sudah tidak setuju. Kalau sudah mengambil di semester ini KKN saya kurang setuju kalau kamu mengambil KP lagi gitu. Itu sih jawaban saya, Deborah. Ada lagi yang mau ditanyakan, Deborah? Cukup Bu kalau dari saya Bu. Oke, lanjut Nisa. Ibu izin bertanya, kalau di kemarin kan saya mau daftar MBKM, tapi kan nggak bisa karena ada satu matkul yang mengulang. Kalau di KP ini apakah itu jadi syarat juga Bu? Kalau ada yang Enggak. mengulang nggak boleh daftar? Kalau KP tidak ada syarat untuk nilai. Karena memang sebenarnya kan di beberapa prodi ini mata kuliah wajib ya KP. Kita sangat menginginkan kalian juga mengikuti KP. Kenapa? Karena ini salah satu cara kalian nanti, oh ternyata dunia kerja itu seperti ini, seperti itu. Jadi memang makanya di SOP ada saya buat syarat, nggak ada kan? Di Ya ada SOP Ibu. itu tidak ada saya buat persyaratan karena bagi saya memang mahasiswa khususnya prodi kita wajib untuk mengambil. Jadi saya tidak ada mensyaratkan. Tapi untuk next time saya lihat dulu lah apakah nanti ada ketimpangan pada saat apa namanya ada IP sama ada syarat IP atau tidaknya seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi mau ditanya Nisa? Tidak ada Ibu. Ada. Koiru Nisa, silahkan. Baik, terima kasih Bu kesempatannya. Ini aku izin bertanya ya Bu, mengenai transkrip nilai sementara itu kapan dikeluarkannya ya Bu? Dan untuk peserta bangkit kayak kami ini gimana nanti ngeluarinnya Bu? Oh iya, kamu ikut ini ya, bangkit ya. Oh, bentar. Betul Bu. Konversi nilai itu sebenarnya dikeluarkan pada saat kalian setelah selesai. Berarti kalian kan selesai Juli ya. Berarti kalau selesai Juli, Agustus baru keluar. Otomatis apa namanya? Berarti kalau transkrip sementara ya berarti transkrip terakhir. Berarti transkrip terakhir itu yang transkrip semester 5 yang kamu pakai. Oh, jadi nanti yang diajukan ke pihak instansi ini yang semester 5 gitu Bu? Iya, Bukan yang semester karena 6. kan nilai enggak. Kalau belum keluar ya, karena memang untuk pengurusan konversi nilai itu saya kemarin ada prodi lain saya lupa apa prodi apa gitu. Yang MBKM semester kemarin sampai yang semester kemarin belum selesai dikonversi sampai sekarang.
Jadi butuh waktu untuk mengkonversi. Jadi tidak langsung, oh saya bisa langsung mengkonversi. Tapi untuk bagian akademiknya itu kan harus ada tahapannya seperti itu. Jadi butuh waktu, tidak bisa hari ini nilai kalian keluar, besok langsung dikonversikan. Tidak bisa seperti itu. Kita kan juga dosennya perlu kaji. Terus kita perlu tanya sama dosen yang bersangkutan, pengampu, apakah dosen itu melihat dari RPS itu sesuai nggak, diizinkan nggak mata kuliah ini dikonversikan dengan CPL-CPL yang sudah ada. Jadi tidak bisa menggunakan yang semester 6. Yang bisa digunakan yaitu semester 5 kalau yang bangkit. Kalau yang ini bisa lah, yang apa namanya? Yang kuliah di sini. Gitu, Koirinisa. Ya. Oke, Oh iya adalah. Bu, Ada ada lagi lagi? Bu, Apa? ada lagi Bu. Dan opsi untuk KP ini selain semester ini jadi nggak ada lagi ya Bu. Dan kalau mau karena harus 2 bulan itu semester depan lagi berarti Bu, tahun Iya, depan. semester depannya lagi. Ya, makanya tergantung kalian lagi mau ikut atau Oh, enggak. Gitu. oke. Sebenarnya kalau untuk yang ikut bangkit ya, ini terutama ikut bangkit, kemungkinan besar untuk KP akan kita konversikan dari apa namanya nilai MBKM kalian, kemungkinan besar. Karena kan di situ juga kalian belajar juga bekerja sama dengan orang-orang baru, walaupun memang lewat online. Kemungkinan besar, tapi saya belum tanya sama koordinatornya, yaitu Bu Febri, gitu. Seperti itu. Silahkan. Udah cukup, Tapi Nisa, apa? tapi kalau kami mau magang lagi bisa kan Bu? Nggak apa-apa, magang lah. Saya Oh, mah senang kalian magang. Kalian iya. kemana-mana senang saya. Nggak Dan apa-apa. satu lagi ya Bu ya, mohon maaf Bu. Heeh. Begini Bu, tidak semua perusahaan atau instansi itu kan memiliki bidang data scientist atau yang semacamnya gitu ya Bu ya. Heeh. Nah, jadi kami memang ada beberapa target nih Bu, seperti perusahaan ASDP atau perusahaan konstruktor ya Bu ya, Kon- Pak? heeh. Kayak gitu. Nah, itu bisa nggak Bu kita ngambil posisi di situ tapi nggak benar-benar data scientist, tapi kita mengolah data. Dan pasti perusahaan itu kan punya data ya Bu ya. Tapi tidak spesifik seperti data scientist atau yang lainnya itu nggak apa-apa kan ya Bu? Oh, oke. Ini pertanyaannya agak sedikit ini ya. Intinya sebenarnya dia bersinggungan dengan prodi sains data, intinya itu bersinggungan dengan apa namanya keahlian untuk desain data. Kenapa? Karena ada beberapa prodi yang ternyata pada saat dia melakukan KP, ya kita sudah ngasih nih, maksudnya sama si perusahaan itu kita kemarin itu prodi apa saya lupa, di prodi itu sudah dibilang mahasiswa itu ini aja yang dibutuhkan gitu sama si perusahaan. Ternyata perusahaan bilang oke nih, oke katanya gitu kan. Ternyata pada saat si mahasiswa terjun ke sana ke perusahaan itu, ternyata si mahasiswa disuruh fotokopi, disuruh ini, disuruh itu. Jadi intinya kalau memang intinya kalau dia bersinggungan dengan sains data, saya mengizinkan. Kan sains data itu bukan mengenai data saja sebenarnya kan. Jadi saya izinkan, asalkan kan nanti dosen wali juga ngelihat kan, apakah nanti apa yang kalian tuju itu sesuai nggak dengan prodi sains data. Biarkan dosen wali yang menentukan. Kalau nanti dosen wali setuju, ya udah. Nanti saya setuju gitu. Karena itu tergantung dosen wali lagi, ya. Oke, dan lagi mau tanyakan Nisa, Koirin Nisa. Sepertinya sudah cukup Bu. Terima kasih Bu. Oke, lanjut Anessa. Ya, baik Ibu, terima kasih. Saya lebih ingin bertanya ke prosedur pendaftaran pekerja praktik pada poin 6. Itu kan poin 6 mengurus pengajuan surat pengantar. Jika terjadi penolakan, maka dilakukan pengulangan untuk melakukan pendaftaran dari prodi, ya Bu. Mm-mm. Nah, bagaimana jika dari poin pertama kita mengajukan dari prodi itu lebih dari satu berkas untuk instansi, Bu? Karena ketika ingin melakukan pengulangan itu sepertinya memakan waktu yang lama, seperti yang diucap tadi kurang lebih 2 minggu, seperti itu, Bu. Itu aja pertanyaannya, Anessa. Iya. Oke, saya tidak setuju kalau kalian langsung mengasih formulir langsung 2. Saya tidak mau. Kenapa? Ini kasus yang paling sederhana kemarin MBKM. Tidak jauh-jauh dari MBKM. Kalian lamar ke sini, kalian lamar ke situ, diterima dua-duanya. Kalian pilih nama siapa yang jelek kalau kalian tolak. Prodi sains data.
Jadi saya tidak mau. Jadi pada saat kalian mau mengajukan, cukup satu perusahaan dulu. Tunggu 2 minggu. Kalau 2 minggu tidak dibalas, baru ajukan yang baru. Ya, jadi tidak ada mengajukan 2 perusahaan. Saya tidak mau. Karena pada saat nanti kejadian kedua perusahaan diterima, kalian nolak, itu nama prodi sains data yang jelek. Nama kalian jelek. Yang kena adik-adik kalian, bukan kalian yang kena, adik-adik kalian. Jadi saya tidak setuju. Ya, itu untuk formulir itu. Itu makanya saya bilang harus dimulai 1 bulan sebelum. Biar nanti tahu, oh ternyata udah ditolak, diajukan lagi gitu. Ya, makanya saya bilang tadi 1 bulan sebelum diajukan. Ya, Anissa ada lagi mau ditanya? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Mana Fadlan? Suaranya mati Fadlan, saya nggak kedengaran. Bu, Ya, ini baru. izin bertanya, Bu. Ini sebenarnya Bu, Uh-uh. KP ini wajib atau enggak sih, Bu? Enggak, kalau prodi sains data belum wajib. Kenapa tidak kita wajibkan? Yang pertama memang kita pengennya pada saat kita sudah mewajibkan, kita sudah ada perusahaan-perusahaan yang kita tawarkan ke kalian. Makanya kita belum mewajibkan. Tapi kan Bu, di prodi lain diwajibkan, itu tergantung prodi lagi. Karena di ITERA itu menyerahkan ke prodi. Seperti itu. Jadi kita sebagai dosen kita dosen-dosen di sains data belum kita wajibkan karena itu. Karena memang pada saat kita mewajibkan, kita harus memfasilitasi kalian dulu gitu. Kita harus memfasilitasi, oh ini loh perusahaan-perusahaan yang bisa kalian tuju gitu. Pada saat kita sudah mewajibkan gitu. Kenapa jadi tapi kalau kalian mau tetap ikut boleh, tapi ya itu kalian harus cari sendiri perusahaannya seperti itu. Itu ininya. Jadi kalian cari sendiri perusahaannya. Makanya saya tetap adakan sosialisasi ini. Kedepannya akan dijadikan wajib, tapi tidak untuk sekarang. Karena untuk sekarang belum bisa. Karena kita belum bisa memfasilitasi prodi-prodi mana saja yang akan, perusahaan-perusahaan mana saja yang akan kalian tuju. Seperti itu. Ya. Ada lagi mau tanyakan, Fadlan? Cukup itu aja, Bu. Makasih, Bu. Oke. Putih, silahkan Putih. Ya, izin bertanya, Bu. Itu kan tadi ada di SOP-nya itu untuk pengajuannya itu mandiri. Terus untuk di setiap instansi itu minimal 3 orang. Nah, itu tuh 3 orang itu individunya atau boleh berkelompok itu, Bu? Berkelompok maksudnya individu berkelompok nih gimana nih artinya? Saya kurang ini. Enggak, kan tulisannya di SOP itu minimal 3 orang. Nah, 3 orang itu dalam instansi itu ngurus suratnya itu individu atau boleh berkelompok? Oh, boleh berkelompok, ngurus suratnya boleh. Nanti diwakilkan saja sama 1 orang boleh. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi Putih? Cukup sepertinya, Bu. Oke, lanjut Doni. Ibu izin bertanya, Bu. Untuk pengajuan proses KP ini tuh ada tema gitu nggak, Bu? Soalnya kalau ada di perusahaan gitu dia minta tema juga, Bu. Jadi kayak dari template kita ngajuin ke mereka ya, Bu ya. Itu kita minta tema buat KP kita di situ. Temanya apa? Terus kalau dari prodi itu bisa nggak, Bu ya? Ditambahin tema apa gitu, Bu? Di surat proposalnya itu. Kalian yang tentukan temanya. Enggak, maksudnya ditulis di tambahan tema apa gitu, Bu. Nanti memang temanya dari saya gitu, Bu. Dari kita. Tapi kita tema mau ngapain apa, tapi maksudnya ada gitu nggak, Bu? Kan ada judul di situ. Kan ada. Oh, belum saya share ya. Jadi di surat itu memang ada judul. Apa judul dari ininya ada. Jadi memang kan di proposal juga ada judul. Gitu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Doni? Cukup. Putih, kamu masih mau nanya? Oke, ini saya baca dari chat. Teman-teman boleh dilihat ini untuk cara pengajuan di J-Science. Kalau di EJK sama Kemenko magang memang minimal 2 bulan, Bu. Fotokopi dan buat kopi. Fotokopi dan buat kopi maksudnya?
Izin jawab, Bu. Dari jurusan saya juga tidak mengizinkan, Bu, karena saya pernah tanya, Bu, mengenai hal ini. Maksudnya, apa ini maksudnya? Yang tadi Bu, yang ini yang mengenai yang pertanyaan Anessa yang Oh, pengajuan. Nah, saya sebelumnya kan yang pernah nanya juga ke Bapak yang di jurusan sains itu, kata mereka tuh bahkan dari jurusan sains saja, contohnya dari prodi ini udah dapat tanda tangan, tapi kalau dari mitra aja juga kita nggak ada dapat email, mereka juga nggak bakal kasih tanda tangan kajur gitu Bu. iya, betul. Oke. Ibu, PDF SOP fix itu rahasia nggak, Bu? Maksudnya boleh dibagi ke pihak, jangan dibagi lah. Nggak usah dibagi, ngapain dibagi ke pihak perusahaan SOP kita? Jangan dibagi ya. Kita aja itu nggak, pihak perusahaan nggak perlu tahu SOP itu. Karena mereka cuma butuh nanti kalian buat proposal, nanti setelah kalian buat proposal, nanti mereka tahu kalau SOP itu kan antara kalian dan saya gitu. Nanti kalau mereka ada SOP ya itu tergantung mereka lagi gitu ya. Jadi SOP-nya jangan disebar ke perusahaan ya. Oke, silahkan Alfa. Apa yang silahkan Alfa? Bu, izin bertanya untuk KP, Ibu bilang kalau bisa itu selama masih bersinggungan dengan sains data keilmuannya. Tapi kalau misalnya KP-nya misal di perusahaan properti, karena kita sains data dikasih tempat kayak bagian pendataannya atau administrasinya gitu, Bu. Itu masih boleh nggak gitu, Bu? Bu, bagian pendataan sama administrasi. Di perusahaan properti gitu misalnya, Bu. Kayak ya contohnya kayak contohnya kayak kamu nyatat-nyatat gitu. Oh, kalau barang ini segini gitu. Ya mungkin mirip-mirip seperti itu, Bu. Bagi kamu itu ini enggak proper enggak? Saya balikkan ke kamu pada saat kamu ini kerja. Kamu kerja disuruh kerjain itu. Cocok enggak? Menurut kamu seorang data science cocok enggak? Gitu. Ya, masih kurang sih, cuman karena ya masih ada kata datanya gitu. Saya makanya enggak. Jadinya makanya saya bilang tadi, jangan karena science data oh ini boleh itu boleh, enggak juga. Balikkan lagi ke kamu, oh ini sesuai enggak dengan kalau nanti kamu misalnya kamu andaikan kamu tamat, kamu cocok enggak kerja seperti itu gitu. Kan kalian kerja di perusahaan, akan lebih baik ilmu yang kalian dapatkan di prodi kalian terapkan di sana gitu. Kalau catat-catat itu saya kurang ini ya, maksudnya kurang apa namanya kurang setuju, tapi kan nanti tetap dosen prodi dosen wali yang akan nanti ini kan mengizinkan atau tidak. Saya kan koordinator nanti tinggal membuat surat lalu nanti apa namanya menyelesaikan pihak administrasi kalian seperti itu ya. Jadi coba dibalikkan sama kalian. Jadi kalian diizinkan magang tapi jangan apa namanya jangan asal-asalan juga lah. Manfaatkan sebaik-baiknya ya. Bu, apakah boleh asisten proposal? Maksud asistensi proposal. Maksud asistensi proposal apa? Nanti Bu, penulisan proposal nanti kan Bu, waktu kami nyusun boleh nggak nanya-nanya Ibu gitu, kalau kami ke prodi ini benar nggak kayak gitu Bu? Oh, itu nanti kan, ini nih, kalian diterima nih di perusahaannya, kalian diterima, kalian udah diterima, nanti kan ada pembimbing, nanti pembimbing yang akan yang akan lihat proposal kalian gimana, ya? Nanti ada pembimbing, karena nanti ada pembagian pembimbing. Jadi bukan saya yang megang, saya cuma mengkoordinir pelaksanaan dari si KP ini, ya. Jadi nanti kalau nanti kan ujian ada penguji, ada pembimbing. Nanti untuk proposal laporan akhir nanti silahkan tanyakan ke dosen pembimbing kalian. Tapi kalau memang Bu, saya mau buat, silahkan kalau memang kalian mau bertanya ke saya juga nggak apa-apa. Tapi nanti ujung-ujungnya itu ada dosen pembimbing kok gitu. Tapi kalau tetap mau ditanyakan sama saya nggak apa-apa. Saya nggak masalah. Oke, lanjut. Maaf Ibu, izin bertanya, jika bersama dalam satu instansi boleh suratnya diwakilkan seperti yang Ibu sampaikan. Apakah untuk proposal juga dibuat jadi satu atau tetap masing-masing Bu jika mendaftar dalam satu instansi yang sama? Proposalnya masing-masing ya. Mendaftar sama tapi proposalnya masing-masing, tidak ada bersama-sama. Namanya mandiri ya. Jadi itu proposalnya masing-masing. Seminar pun nanti masing-masing. Pembimbingnya pun walaupun kalian satu kelompok itu pun masing-masing.
Jadi pembimbingnya itu saya buat berbeda-beda. Belum tentu satu kelompok itu sama pembimbingnya, ya. Jadi itu tetap masing-masing. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, maaf. Iya, Sinisa, silahkan. Ibu izin bertanya lagi. Tadi kan itu ada judul ya Bu saat pengajuan. Nah, apakah judulnya ini nanti berhubungan dengan proyek selama magang atau bagaimana Bu? Iya, berhubungan sama proyek sama magang. Bu, judul ini tiap orang berarti berbeda-beda ya Bu, walaupun Iya, tadi satu kelompok. satu kelompok. Iya, iya, berbeda-beda. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu, maaf Bu, izin bertanya. Uh-uh. Jadi mungkin ini saya kurang memahami ya Bu ya. Jadi yang dimaksudkan dengan proposal itu proposal yang kita ajukan terlebih dahulu untuk ke perusahaan atau instansi yang akan jadi tempat KP kita, atau itu yang dimaksudkan tadi itu proposal yang nantinya yang kita kerjakan selama 1 bulan itu Bu, setelah dari kita KP gitu Bu. Makanya saya tanyakan tadi apakah itu boleh bersama gitu. Saya kira itu tadi proposalnya itu mengajukan dulu gitu Bu ke pihak perusahaannya gitu. Oh, proposal itu ya kalau yang ke pihak sananya nanti tergantung pihak sananya ya. Saya kurang tahu apakah pihak sana mau proposalnya digabung atau tidak. Jatuhnya kan kalau buat satu proposal untuk beberapa orang kayaknya jatuhnya kayak tugas kelompok jadinya kalau bagi saya. Tapi itu tergantung dari pihak sananya. Ya, saya nggak tahu karena memang dari kasus-kasus yang saya tahu itu tergantung dari pihak sananya. Ininya pun formatnya juga tergantung pihak sananya. Saya memfasilitasi formatnya, format yang saya kasih itu untuk yang kalau ke prodi kita. Bu, tapi kalau saya buat lagi sesuai format yang di prodi 2 kali dong kerjanya. Jadi silahkan kalau misalnya di perusahaan sana pengennya formatnya seperti ini, ya nggak apa-apa menggunakan format itu untuk yang di prodi. Tapi pada saat tidak ada format, silahkan kalian menggunakan format yang ada. Gitu. Tapi untuk laporan akhir formatnya harus sama semuanya. Ya, ngerti ya maksud saya. Jadi supaya tidak membuat 2 kali laporan proposalnya, silakan misalnya Bu yang di sana sudah ada formatnya, silakan gunakan format yang ada di pihak sananya, di perusahaan sebelumnya. Tapi pada saat pengumpulan laporan akhir itu harus menggunakan format yang sudah saya bagikan. Ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu izin bertanya, Bu. Ini siapa 036? Syifa, Bu. Alah, si Syifa nih. Kenapa Syifa? Mau nanya apa? Ini kan kemarin ada teman sebelah kamar saya tuh ini, Bu, daftar KP, tapi dia nggak pakai proposal, Bu. Kata perusahaannya cuma pakai surat pengantar dari prodi, Bu. Tapi itu gimana ya, Bu? Apa kita harus tetap pakai proposal walaupun perusahaan nggak nyuruh pakai proposal? Oke. Kalau tidak mau buat proposal, sebenarnya saya itu jurusan apa dia, Syifa? Prodi apa, Syifa? Prodi Sains Aktuaria, Bu. Sains Aktuaria. Jadi sebenarnya kalau untuk tidak membuat proposal tidak apa-apa. Cuman pada saat laporan akhir, ujung-ujungnya kalian buat itu juga. Karena kan isi proposal itu kan pendahuluan. Sama, apa sih tinjauan pustaka, kemudian metode, kan itu ya isi apa proposal. Kalau di laporan akhir ditambah satu lagi, itu apa namanya, metode, siap metode apa sih namanya? Apa sih siap metode apa? Kalian kan udah belajar apa? Siap metode apa? Saya lupa lagi. Siap metode. Data tulis karena ilmiah, Bu. Apa? TTKI. Bukan. Metode penelitian, siapa yang ikut metode penelitian setelah metode apa biasanya? Aduh, kok enggak hasil dan pembahasan, Bu. Iya, hasil dan terima kasih Rasid. Hasil dan pembahasan. Jadi kalau di laporan akhir itu ditambah hasil dan pembahasan gitu. Jadi memang kan saya bilang saya memfasilitasi.
Jadi kalau kalian mau buat silakan, tapi emang ujung-ujungnya kalian buat karena ada laporan akhir. Laporan akhir itu ya proposal ditambah dengan hasil dan pembahasan, tambah lagi kesimpulan. Itu dia Siva. Ada lagi yang mau tanya Siva? Mana sih Siva? Udah Bu. Tapi Oke. berarti kan kalau kita langsung daftarin gitu, proposalnya bisa kita buat di tengah-tengah dong Bu. Boleh. Oh oke. Tapi Makasih Bu. tergantung dosen pembimbing kalian lagi ya. Kalau misalnya Oh, dosen iya. pembimbingnya bilang enggak harus buat gitu kan, ya udah ikutin gitu ya. Karena memang alurnya di prodi itu memang proposal, harus ada proposal seperti itu, ya gitu. Lanjut Nisa, silakan Nisa. Koirun Iya, Nisa. baik Bu. Maaf ya Bu nanya lagi. Jadi ini kami dari anak-anak Bangkit masih banyak pertanyaan nih Bu. Kan kami itu sebenarnya kalau dilihat dari jadwal itu dari Kampus Merdeka Juli udah selesai Bu, tapi dari jadwal Bangkit Juni itu akhir Juni itu kami udah selesai project Bu. Nah jadi kira-kira kami bisa mulai nggak? Abis itu langsung mulai gitu boleh nggak Bu? Walaupun programnya tuh belum selesai banget gitu Bu. Tapi secara kerja memang sudah selesai gitu Bu. Tidak diizinkan, maaf ya. Karena itu bersinggungan sama Bu Febri. Saya bukan koordinator MBKM, saya ikut MBK, saya juga ikut mengkoordinir MBKM, tapi saya bukan koordinator. Nah, kalau kemarin saya sudah bilang sama Bu Febri tidak mengizinkan. Pokoknya kalau bukan Bu Febri, tapi memang MBKM dari kitanya, dari prodinya memang tidak mengizinkan. Kalaupun memang belum selesai MBKM-nya, belum sampai dia tutup, benar-benar tutup, barulah kalian boleh ikut. Tapi kalau belum tutup, kalian nggak boleh ikut. Ya, itu. Tapi nanti coba saya diskusikan lagi sama sama Bu Febri lagi. Nanti coba saya berdiskusikan untuk anak. Saya nggak kepikiran ada anak-anak MBKM. Saya lupa kalian tuh sama gitu selesainya. Saya lupa. Tapi nanti coba saya diskusikan lagi. Kemarin sudah sempat disinggung sebenarnya tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Karena kan memang itu keputusan kalian dari awal. Ya, dari awal keputusan kalian seperti itu. Kita sudah bilang di awal pun KP juga tidak ada. Kalau memang ini kalau memang ini tetap bersinggungan, itu tidak akan diizinkan. Walaupun sebenarnya Bu nggak ada lagi ngapa-ngapain. Walaupun tidak ada ngapa-ngapain, tetap itu konsekuensinya. Pada saat kalian sudah mengambil Bangkit, kita sudah kasih tahu konsekuensinya apa-apa saja. Berarti kalian harus terima seperti itu. Karena kalian sudah memutuskan kalian ngambil Bangkit. Gitu ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Korinisa? Oh ya Bu, sudah cukup jelas. Jadi sebenarnya Bangkit ini udah sama ya Bu ya dengan KP dan nanti dikonversinya pun sama ya Bu ya? Kalau untuk dikonversikan ke KP, saya belum tahu ya, tapi saya sih pengennya dikonversikan ke KP. Kalau saya pengennya, tapi tergantung lagi sama nanti di rapat gimana, setuju nggak gitu, ya. Oke, baik. Berarti ini sebenarnya kami masih belum ada kejelasan dan kepastian gitu ya Bu ya? Oh enggak, intinya seperti ini. Pada saat itu bersinggungan dengan MBKM, udah nggak boleh. Intinya gitu. Sama seperti anak-anak yang tidak mengambil MBKM. Pada saat sudah masuk kuliah, itu bersinggungan dengan KP, udah kalian nggak boleh KP. Gitu aja. Jadi intinya tidak boleh mengganggu jadwal pengajaran. Intinya seperti itu. Karena saya nggak mau nanti di tengah-tengah, Bu, gini-gini, saya nggak mau. Ya, gitu. Oke Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini si Intan, iya Bu, dari Prodi Biomedis juga ada yang tidak mengajukan proposal, hanya surat permohonan dan tersedia mereka KP di BRIN Bu. Ya boleh, kan ya boleh, tapi kan pada ujung-ujungnya kalian akan tetap membuat itu gitu loh. Tetap membuat laporan akhir, intinya seperti itu. Ya terserah kalian mau capeknya di awal atau capeknya di akhir, terserah kalian. Tadi masih ada pertimbangan nilai MBKM bisa dimasukin ke nilai KP ya Bu? Iya, masih pertimbangan ya, tapi belum pasti itu kita masukin. Itu masih pertimbangan kita. Ya, masih pertimbangan kita sama Bu, tim MBKM-nya. Ya. Di BRIN itu jatuhnya MBKM. Di BRIN itu jatuhnya MBKM. Oh, kalau yang di BRIN, kalau jatuhnya MBKM itu bisa saja, tapi harus ada kerjasama dulu, harus ada PKS, harus ada MOU, kalau mau dijadikan seperti itu. Dan itu pun kalau mau jadi jatuhnya MBKM yang kata si Deborah itu, dia 20 SKS.
Kalau itu. Tapi harus ada PKS sama MBKM. Kita belum ada. KPDEP bukan MBKM mereka. Oh, oke. Tapi ada beberapa yang memang kalau dia magang ke ke perusahaan ada yang dikonversi 20 SKS. Tapi kalau mau dikonversi harus ada MOU dulu, harus ada PKS dulu sama perusahaannya. Baru kita bisa konversi 20 SKS. Tapi pada saat tidak ada itu, kedua itu cuman bisa dikonversi 2 SKS. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nisa, kamu mau nanya lagi ke Nisa? Enggak, Bu. Belum turun enggak. tangan. Belum turun tangan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup. Ibu mau tanya, Ibu. Berarti di sini, Bu, proposal itu ada 2 nggak sih, Bu? Proposal akhir sama proposal pengajuan. Proposal akhir? Oh, bukan proposal akhir. Jadi kalau proposal akhir itu namanya laporan akhir. Oh, namanya laporan. Jadi gini ya anak-anak, kayaknya Metopen kalian nggak lu. Itu dikatakan kapan? Proposal itu dikatakan pada saat dia hanya memuat yang pertama pendahuluan. Sudah. Yang kedua dia memuat tinjauan pustaka. Yang ketiga dia memuat metode. Ini dinamakan proposal. Kalau laporan akhir berarti 1 sampai 3, lalu nanti ditambah yang keempat pembahasan, lalu penutup. Itu dia. Itu bedanya ya. Jadi kalau proposal itu cuma sampai metode saja. Nanti laporan akhir ditambah pembahasan sama penutup. Itu dia. Ya. Jadi memang kalian mau nggak mau memang harus tetap mengerjakan proposal sebenarnya, walaupun memang si pihak tempat KP kalian tidak mewajibkan ada proposal gitu ya. Pengurusan suratnya dimulai kapan, Bu? Boleh dari sekarang. Tapi kan pelaksanaannya itu pas libur ya. Kalau pengurusannya saya izinkan dari sekarang, setelah Lebaran lah, kan orang mau libur. Setelah Lebaran lah ya. Kalau kalian ini setelah Lebaran lah, kan mau libur. Ya, setelah Lebaran nanti atau boleh mulai dari hari Senin silahkan, saya ada di Prodi. Kalau hari Senin silahkan diurus dari tanggal segitu. Ya, tapi mungkin dari jurusannya mungkin keluar setelah Lebaran, karena kan ini kan orang Lebaran kan. Jadi setelah Lebaran kemungkinan. Tapi ingat, KP-nya dimulai hanya pada saat libur. Pada saat kalian bertabrakan dengan perkuliahan, itu sudah langsung saya stop dan saya tidak setuju KP kalian. Ya, itu deh. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup. Doni, silakan. Izin bertanya, Bu. Misalkan nanti mungkin pada saat magang gitu ya, Bu ya. Itu kan sebenarnya data yang kita cari atau mungkin ada kendala gitu saat kita magang. Itu boleh nggak, Bu, kita mengubah nanti mungkin di proposalnya nggak laporan akhirnya nggak sama di proposal gitu, Bu. Kayak diubah temanya gitu, Bu. Ada perubahan gitu. Oke. Ini boleh ya. Namanya proposal. Ya, namanya proposal. Jadi kan kalau proposal kan masih kasar ya, kayak kayak masih kasar gitu ininya, ruang lingkupnya, ngerjainnya apa-apa aja ya, silahkan, tidak apa-apa diubah. Nanti pas seminar kan itu diseminarkan, nanti tapi setelah seminar tidak boleh diubah ya, tidak boleh diubah setelah seminar. Kalau sebelum seminar tidak apa-apa ya. Berarti yang diubah itu laporan akhirnya aja, apa proposalnya juga ikut diubah, Ibu? Ikut diubah proposalnya. Kan itu satu kesatuan kalau laporan akhir. Kalau laporan akhir kan satu kesatuan semuanya. Oke. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke. Jadi kan waktu kalian seminar itu sudah ada laporan akhirnya. Cuman kan belum diuji sama sama penguji. Nah, jadi pada saat kalian seminar itu sudah jadi laporan akhirnya. Jadi bukannya ini ya. Jadi yang kalian seminarkan itu laporan akhirnya, bukan proposalnya yang kalian seminarkan, tapi laporan akhirnya yang kalian seminarkan. Gitu ya.
Oke, si Alfa, Bu, ya MBKM kami jadi bimbang, Bu. Takutnya tidak dikonversi, kami terlambat KP. Sedangkan kami mau daftar jika KP tidak dikonversi, jika sisa sedikit waktu kami, Bu. Nanti coba saya tanyakan sama Bu Febri ya. Nanti bukan Bu Febri, maaf. Sama di Prodi ya. Nanti coba saya ini karena saya nggak ya nanti saya coba diskusikan sama pihak Prodi apakah memang itu benar-benar dikonversikan ke KP atau tidak seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini catatan bagi saya untuk yang anak-anak MBKM. Saya lupa, jujur maksudnya bukan melupakan kalian juga ya. Saya pikir ini apa namanya? Ini untuk yang ini kan, yang anak-anak yang di sini di Prodi Sains Data ya. Jadi maaf, nanti saya coba akan diskusikan dan saya juga pengennya sih dikonversikan ke KP karena kan kalian secara tidak langsung kalian juga sudah apa namanya? Sudah bekerja sama dengan orang-orang di luar gitu, ya. Oke. Ya, itulah namanya peraturan. Ya. Jadi nggak bisa saya memutuskan oh boleh saya bolehin tapi di prodi lain dibolehin gitu. Saya nggak bisa membolehkan, nanti ada masalah gitu kan, ujung-ujungnya baliknya kemana, ke prodi kan gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup atau ini ada lagi yang mau bertanya? Itu si Mas Ayu banyak tuh nanya apa company-nya. Coba tanya si Mas Ayu. Cukup? Yang lain gimana? Yang lain gimana? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup mudah-mudahan sosialisasinya membantu ya. Oh, masih ada si Hafizul, silakan. Tadi dibilang temannya cukup. Silakan Hafizul. Ini Bu, apa namanya? Terkait proposal kan untuk yang proposal pengajuan itu kan katanya perwakilan satu kelompok aja. Sedangkan untuk proposal akhir itu jadinya individu. Itu sedikit agak rancu sih Bu kalau semisal untuk proposal pengajuan itu satu kelompok, sedangkan itu yang isinya berarti kan dari pemikiran 1-3 orang kan Bu. Sedangkan untuk proposal akhir itu masing-masing. Jadi untuk proposal ini lebih ke arah individu atau kelompok ya Bu. Kalau semisal memang proposalnya itu ke arah individu, kenapa proposal pengajuannya itu tidak dari individu saja Bu? Kenapa harus kelompok? Nah gini ya, kan saya bilang tergantung dari perusahaannya. Jadi misalnya bagi si perusahaan cukup satu proposal aja kata si perusahaan, ya silahkan diajukan gitu. Bahkan kalian nggak ada proposal pun kan nggak apa-apa sebenarnya. Tapi intinya pada saat laporan akhir itu kan nanti itu kan sendiri ngerjainnya itu sendiri dan temanya tuh sudah pasti nanti akan berbeda-beda. Kamu bahas tentang apa, si ini bahas tentang apa, si Deborah bahas tentang apa, si Doni bahas tentang apa, seperti itu ya. Makanya ada pembimbing. Itu pasti sudah berbeda nanti hasil akhirnya, tidak mungkin sama gitu. Nah, kalau itu tergantung si perusahaannya, dia minta nggak proposalnya. Kalau misalnya nggak minta ya nggak apa-apa. Kalau dibilang si perusahaannya, Bu, misalnya Hafizul cukup satu saja mewakilkan, ya silahkan tidak apa-apa. Tapi memang kalau sudah balik ke prodi kan saya bilang tadi, kalau balik ke prodi kalian wajib buat proposal masing-masing. Gimana pun ceritanya itu wajib ada karena itu berkaitan dengan laporan akhir kalian. Gitu. Laporan akhir ya namanya laporan akhir. Ya masing-masing lah dikerjakan kan nggak mungkin hak perusahaan. Tapi saya belum pernah mendengar ada yang pihak perusahaan minta proposal yang berkelompok. Saya belum pernah dengar, ya. Jadi saya belum pernah dengar. Tapi mana tahu tiba-tiba kedapatan di kalian gitu kan? Ya nggak tahu saya kan. Ya sudah nggak apa-apa gitu. Itu kan keluar. Kalau ke prodinya memang wajib harus satu gitu. Karena nanti jatuhnya ke laporan akhir gitu, ya. Gitu Hafizul, ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ada? Sebelum saya tutup, saya nanya lah sedikit ya. Nanti jam 1:30 bisa kita gabung Anmol? Bisa nggak kita gabung Anmolnya, kelasnya? Jadi 1:30 semua.